Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap agar firman Tuhan ini membuat kita semakin dewasa, iman kita semakin kuat, dan kita semakin mampu untuk menangani setiap keadaan yang datang dalam hidup kita. Nah, saya ingin angkat sebuah kisah dari seorang tokoh di Alkitab yang sebetulnya ini bukan orang dengan citra yang baik. Ini bukan tokoh dengan gambaran personality yang menyenangkan. Namanya adalah Hagar. Kita sudah tahu siapa dia ya. Hagar adalah budak atau gundik yang diberikan Sarai kepada suaminya yaitu Abram demi supaya mendapatkan keturunan dalam keluarga mereka. Nah, sekalipun Hagar ini adalah pribadi yang memang tidak memberikan gambaran yang baik, tetapi Tuhan punya perjanjian dan perbuatan yang hebat untuk Hagar. Nah, ini yang kita akan coba pelajari untuk membuktikan bahwa kalau Tuhan berbuat baik kepada kita seperti kepada Hagar, itu bukan karena kita baik, bukan karena Hagar layak, bukan karena Hagar orang hebat, bukan karena Hagar orang yang istimewa, tidak. Demikian pula dengan kita. Kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, kalau Tuhan punya perjanjian yang hebat Dia berikan untuk kita, sekali lagi bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, kita nggak lebih baik dari Hagar juga, tapi semuanya murni karena Tuhan itu baik bagi kita, bukan karena kita baik untuk Tuhan. Nah, mari kita akan mulai ya. Cerita apa yang menarik dari kisah hidup Hagar? Dalam Kejadian pasal yang ke-16, di ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita mulai dari situ. Kejadian 16 ayat 4 dan 5. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar menjadi sombong karena merasa lebih baik daripada nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Nah, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, saudara, perlu kita ketahui konteksnya. Ketika Sarai sadar dia mandul, maka budaya pada zaman itu memang memperbolehkan atau sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu, majikan wanita yang mandul itu boleh memberikan budak wanitanya menjadi gundik suaminya demi keturunan itu ada bagi mereka. Nah, jadi pemberian Sarai agar Hagar ya menjadi gundik bagi suaminya itu memang legal menurut budaya pada waktu itu. Nah, Sarai berpikir inilah jalan keluar. Inilah jalan keluar untuk persoalan yang mereka hadapi, yaitu tidak adanya keturunan. Tetapi apa yang dianggap jalan keluar ternyata justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih besar. Yaitu sebuah persoalan di mana ada penindasan secara batin yang dialami oleh Sarai karena Hagar menjadi sombong. Si budak ini menjadi sombong karena merasa bisa memberikan keturunan bagi tuannya, sementara nyonyanya tidak bisa. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan pelajaran penting dari awal cerita ini. Sarai mengira inilah jalan keluar. Dia ikuti budaya yang berlaku pada zaman itu. Dia ikuti hal-hal lazim yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Dia pikir
Kalau kita ikut arus, kita ikut mayoritas, maka itulah jalan keluar. Tapi ternyata itu justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih buruk dan yang lebih parah. Nah, kita juga berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tengah masyarakat dengan budaya-budaya yang tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari persoalan kita, lalu kita ikuti apa yang berlaku di tengah masyarakat. Lalu kita begitu saja mengikuti suara mayoritas. Kita begitu saja mengikuti apa yang tren, apa yang berlaku secara lazim di masyarakat kita. Bisa-bisa nanti apa yang kita pikir jalan keluar justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih besar. Makanya ada kalimat yang bagus dikatakan demikian. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah, kita seringkali membenarkan yang biasa karena orang terbiasa dengan cara-cara tertentu, ya. Maka kita anggap apa yang terbiasa di masyarakat, apa yang terbiasa di dunia kita, maka kita anggap itu benar. Yang biasa kita benarkan. Tidak boleh seperti itu. Karena semua yang sudah terbiasa belum tentu benar, saudara. Ya, sebaliknya kita harus membiasakan apa yang benar, bukan membenarkan apa yang biasa. Nah, inilah cerita awal dari perselisihan antara Hagar dan Sarai. Nah, kisahnya berlanjut Bapak Ibu. Mari kita teruskan. Kejadian 16, kita sekarang lihat ayat yang ke-6. Karena Sarai merasa tertekan dengan kesombongan dari Hagar, maka ayat 6 dikatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, Sarai sebagai majikan gak mau kalah. Dia balik menindas Hagar. Dan akibat penindasan Sarai yang lebih hebat daripada penindasan Hagar, maka Hagar tidak kuat lagi. Sehingga diceritakan Hagar harus melarikan diri dari Sarai. Nah, dalam pelariannya, mari kita lanjutkan. Tuhan mengutus malaikatnya. Bahkan beberapa penafsir Alkitab, itu Tuhan sendiri yang datang berjumpa dengan Hagar ketika Hagar melarikan diri dari Sarai. Nah, dalam Kejadian 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ketika Tuhan atau malaikat Tuhan berjumpa dengan Hagar, menjumpai Hagar, malaikat Tuhan itu berkata begini, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wow. Saudara bayangkan kalau kita jadi Hagar. Dalam pelarian. Lalu Hagar melihat, wah Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang. Menjenguk saya yang dalam pelarian. Maka kalau kita jadi Hagar, apa yang kita harapkan? Wah, ini pertolongan Tuhan. Ini bukti Tuhan mau membela saya. Lalu timbul dalam benak kita, pasti Tuhan akan janjikan hal-hal yang indah. Ya, Tuhan akan janjikan mujizat. Tenang saja Hagar, ya, saya akan membuat Sarai mungkin mati atau menuai perbuatannya yang salah terhadap kamu. Pasti dalam bayangan Hagar, malaikat Tuhan akan membicarakan hal-hal yang baik, menyenangkan, ya, untuk membela dia. Tetapi ternyata ayat yang tadi baru kita baca, pesan dari malaikat adalah bukannya malaikat akan menolong Hagar untuk tidak lagi bertemu dengan Sarai dan selamat dari Sarai, tapi malaikat justru berkata, kembalilah kepada Sarai, majikanmu itu. Kembalilah dan relakan dirimu
ditindas. Waduh. Saudara, kita kan dalam hidup kita sering mencari wajah Tuhan. Apalagi waktu kita dalam persoalan ya. Waduh, kita mencari hadirat Tuhan. Kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ingin menikmati lawatan Tuhan di tengah pelarian kita ketika kita ada dalam banyak persoalan. Dan kalau kita merasa hadirat Tuhan datang, ya Tuhan hadir ketika kita mencari Dia. Biasanya kita mengharapkan hal-hal yang menyenangkan yang akan keluar dari mulut Tuhan. Itu paradigma kita selama ini. Oh, kalau Tuhan datang pasti Tuhan akan bawa pertolongan, mujizat, kuasanya sehingga kita tidak lagi berjumpa dengan persoalan-persoalan itu. Image kita, paradigma kita, kalau Tuhan melawat kita, maka kita akan dibereskan dari semua masalah kita. Kita akan dijauhkan dari semua yang gak enak. Itu paradigma kita. Makanya lahirlah orang-orang Kristen yang manja, cengeng, yang mudah kompromi. Karena mereka selalu mengharapkan kalau Tuhan hadir ya harusnya kita dibebaskan dari masalah. Tapi Hagar punya cerita yang berbeda untuk kita. Ketika Tuhan hadir justru Hagar harus menghadapi masalahnya. Tuhan hadir bagi Hagar bukan untuk membuat masalahnya beres. Tuhan hadir bagi Hagar justru untuk membuat Hagar tidak boleh lari dari masalah. Kembali kepada nyonyamu. Relakan dirimu ditindas. Waduh. Saudara, ini mungkin bagian dari paradigma baru yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, lawatan Tuhan tidak berarti bahwa kita akan dibebaskan dari masalah. Lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak berarti bahwa kita akan dihindarkan dari semua masalah. Justru lawatan Tuhan berikan supaya kita punya modal untuk berani menghadapi persoalan-persoalan kita. Saya bagikan satu ayat yang sangat terkenal, tetapi saya mau tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya, bagus sekali. Ya, di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 Bapak Ibu. Matius 16 ayat 24 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ayat yang terkenal bukan? Nah, dalam The Message Bible, bahasa Inggris versi The Message Bible, dikatakan demikian. Then Jesus went to work on his disciples. Jadi Yesus mulai memuridkan murid-muridnya. Lalu dia bilang begini, anyone who intends to come with me has to let me lead. Setiap orang yang mau ikut aku harus mengizinkan aku yang memimpin. You are not in the driver's seat. I am. Bukan kamu yang jadi drivernya, saya, kata Tuhan Yesus. Lalu kalimat berikutnya bagus sekali. Don't run from suffering. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Jadi jelas, ketika Tuhan mulai memuridkan orang-orang yang mengikut Dia, Tuhan sudah wanti-wanti, ikut aku ya, oke. Yang pertama, aku yang jadi pemimpin, bukan kamu. Yang kedua, jangan lari dari penderitaan. Sambutlah penderitaan, embrace it. Ya, don't avoid it. Jangan menghindar. Kalau kamu ikut aku, bukan berarti kamu akan nikmati yang enak-enak terus. Kalau kamu ikut aku, bukan berarti kamu hanya embrace, blessing, miracles, dan sebagainya. Tapi kalau kamu ikut aku, kamu pun harus siap embrace suffering. Don't run from your suffering. Embrace it. Ya, aku akan tunjukkan bagaimana caranya menghadapi penderitaan. Jadi tepat sekali apa yang Tuhan bilang kepada Hagar, jangan lari dari Sarai. Aku tahu kamu menderita karena Sarai. Kembali. Ya,
hadapi penderitaanmu. Ternyata itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus yang tadi menantang murid-muridnya. Nah, hari ini pun Tuhan mau tantang kita, saudara. Saya tahu kita sedang banyak mengalami persoalan, penindasan mungkin. Ada penindasan secara ekonomi, situasi ini menindas kita secara keuangan, secara ekonomi, secara mental, kesehatan, dan sebagainya. Dan tentu sebagai manusia kita ingin lari. Lalu kita minta tolong kepada Tuhan agar kita dilepaskan, agar kita dibebaskan, dihindarkan dari semua penindasan itu. Tuhan bisa saja mengabulkan kemauan kita itu. Tetapi kita juga harus siap kalau Tuhan berbicara lain. Dan mungkin beberapa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang membawa pesan yang sama. Jangan lari. Kembali, hadapi persoalanmu. Kembali, tangani setiap tekanan yang ada. Ya, aku akan ajarkan kepadamu bagaimana caranya. Jadi, Tuhan tidak semena-mena mengatakan bahwa ayo hadapi penderitaan lalu Tuhan diam saja. Tidak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, don't run from suffering, embrace it, follow me. I'll show you how. Ikutlah aku. Aku akan tunjukkan bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa. Jangan merasa dikhianati oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukannya Tuhan membebaskan kita dari masalah, tapi justru Tuhan mendorong, memaksa kita untuk tetap menghadapi masalah itu. Jangan kecewa. Itu sudah terjadi ya sekian lama dalam sejarah Alkitab. Itu bukan sesuatu yang baru. Jangan kaget. Memang Tuhan kita seringkali seperti itu. Karena begini saudaraku ya, Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan tidak mau kita jadi generasi anak-anak Tuhan yang manja, yang gampang dikit-dikit lari dari masalah, kompromi lalu menggunakan segala cara, yang penting kita bebas dari masalah kita. Tuhan tidak mau punya anak-anak yang seperti itu. Itulah sebabnya ya kita harus siap. Saudara gini ya, kemenangan kita bukanlah waktu kita terbebas dari masalah. Saya ulangi. Kemenangan kita bukanlah waktu kita terbebas dari masalah. Kemenangan kita adalah ketika masalah tidak bisa menghentikan hidup kita. Ketika masalah tidak bisa membuat hidup kita stuck. Ya, jadi masalah ada. Tapi masalah itu tidak bisa mengalahkan kita. Nah, itulah kemenangan. Jadi jangan terlalu berambisi untuk dibebaskan dari masalah. Sekalipun Tuhan bisa melakukannya. Kembali kepada cerita Hagar. Dengan berat hati, Hagar harus kembali kepada nyonyanya, yaitu Sarai. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Tuhan menghadang pelarian dari Hagar. Lalu Tuhan minta U-turn, balik lagi. Hadapi penindasan itu. Sekali lagi, saya mau tunjukkan. Tuhan tidak semena-mena, ayo hadapi sendiri. Tidak. Tapi ketika Tuhan meminta kita menghadapi penindasan, Tuhan pasti berikan anugerahnya kepada kita. Tuhan pasti berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk kita bisa mengatasi persoalan yang memang harus kita hadapi. Nah, bagi Hagar, apa bentuk kasih karunia Tuhan? Mari kita lanjutkan. Dalam Kejadian pasal yang ke-16, ayat 10 dan ayat 11, dikatakan demikian. Lagi kata malaikat itu kepadanya, jadi malaikat yang tadi bilang, jangan lari, kembali, hadapi penindasan itu. Lalu malaikat itu berkata lagi, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ada janji yang keluar, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan
atasmu itu. Jadi yang pertama, bentuk kasih karunia Tuhan kepada Hagar yang diminta untuk hadapi penindasan seberat apapun, hadapi. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia, yaitu berupa janji. Gak apa-apa Hagar, anakmu aman. Penindasan itu tidak akan merugikan kamu, karena anak yang kamu kandung akan lahir dengan sehat, dan bahkan akan jadi bangsa yang besar. Nah, saya simpulkan begini. Ketika malaikat Tuhan berikan janji itu, Bapak Ibu tahu ya, hanya ada satu wanita di Alkitab yang ketika masih hamil, Tuhan sudah beritahu destiny dari anaknya. Wanita itu adalah Maria, ibu Yesus. Waktu Maria mengandung, Roh Kudus, malaikat datang dan memberitahu bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus dan dia akan jadi pembebas dari umatnya. Jadi Maria tahu bagaimana destiny dari anak yang sedang dikandung. Dan di Alkitab, wanita kedua yang tahu masa depan dari anaknya, sekalipun anaknya belum dilahirkan, itu adalah Hagar. Malaikat memberitahu, Hagar, gak apa-apa, kembali. Sebab anak ini akan lahir dengan selamat, dan bahkan di kemudian hari akan jadi bangsa yang besar. Jadi kesimpulannya, Hagar diangkat martabatnya selevel dengan Maria, ibu Yesus. Dia mendapatkan pengalaman supranatural seperti yang dialami oleh Maria, ibu Yesus. Tidak ada wanita lain. Mungkin ada yang mirip ya, ibu dari Simpson, istri dari Manoah, mirip ya. Karena waktu Simpson dikandung juga, Allah sudah memberikan sedikit gambaran bahwa anaknya akan punya kekuatan dan sebagainya. Ya, jadi kalau boleh dibilang, oke lah, 3 wanita saja di Alkitab, ya, yang mendapat kehormatan seperti itu. Ibu-ibu waktu hamil kan belum tahu, ini nasib anak saya bagaimana nantinya. Ya, tetapi saudaraku, Hagar mendapatkan kehormatan, keistimewaan, privilege yang luar biasa. Dia sudah tahu bagaimana nasib anaknya nanti, meskipun anaknya masih ada dalam kandungannya. Itulah yang saya sebut bentuk kasih karunia, bentuk penghiburan yang pertama yang Allah berikan ketika Allah memaksa Hagar untuk tidak boleh lari dari masalahmu. Saya percaya Bapak Ibu ketika dipaksa Tuhan, hadapi masalahmu, nggak boleh lari, aku nggak akan cabut masalahmu. Kamu yang harus hadapi bersama aku. Saya percaya ketika Tuhan memaksa kita, mengizinkan kita masuk dalam pencobaan, ujian, pasti ada bentuk-bentuk penghiburan dari Tuhan. Mari sadari itu. Hagar juga mendapatkan penghiburan di tengah penindasan. Dia tahu anaknya akan jadi bangsa yang besar. Lalu yang kedua, bentuk penghiburan dan anugerah Tuhan yang menyertai Hagar itu ada di ayat yang ke-13 dari Kejadian 16. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu. Tuh ya, Tuhan yang berfirman. Jadi bukan malaikat sebetulnya. Tuhan sendiri yang datang, yang membelokkan arah pelarian Hagar, lalu yang berjanji tadi tentang Ismail anaknya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Saudara, bentuk kedua dari anugerah yang Tuhan sertakan untuk Hagar ketika harus menghadapi penindasan. Hagar diizinkan memberi nama bagi Tuhan. Saudara, tidak banyak orang di Alkitab yang diizinkan memberi julukan atau memberi nama bagi Tuhan. Abraham memang pernah memberi nama Allah El Shaddai, Jehovah Jireh. Itu beberapa pengalaman. Nah, Hagar,
kalau boleh saya bilang satu-satunya wanita yang diizinkan memberi nama bagi Tuhan. Tuhan gak berkata, siapa kamu? Kamu hanya budak yang sombong pula. Ya, kamu gak punya background yang baik, kamu gak punya status sosial yang baik. Kamu siapa? Kok berani-beraninya memberi nama kepadaku? Tuhan tidak menolak ketika Hagar memberi nama untuk Tuhan. Engkaulah El Roi. Dan Tuhan mengizinkan nama yang diberikan Hagar untuk dia itu diberitakan sampai hari ini. Kita mendengar nama El Roi. Dan El Roi itu adalah nama yang disematkan Hagar untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak malu dengan nama itu. Tuhan bangga. Buktinya nama itu masih bisa diberitakan sampai hari ini. Itu bentuk penghormatan Tuhan untuk Hagar. Karena dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, sepahit apapun, kalau Tuhan minta, hadapi. Hadapi. Karena di tengah kita menghadapi semua bentuk persoalan, pasti ada penghiburan-penghiburan dari Tuhan. Ada bentuk-bentuk anugerah tertentu dari Tuhan yang akan membuat kita bisa menghadapi semua keadaan itu. Kalau Hagar bisa bersaksi kepada kita, saya yakin dia akan berkata, ternyata gara-gara aku kembali menghadapi persoalanku, aku mendapatkan segala anugerah ini. Nama yang aku sematkan untuk Tuhan, itu diterima baik. Bahkan terus diizinkan, diberitakan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bentuk anugerah Tuhan yang bagaimana yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Tapi percayalah, pasti ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Waktu kita diminta untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan Hagar berkata, ternyata Allah selalu melihat akan aku. Karena El Roi berarti Allah yang melihat akan keadaanku. Dan inilah yang diberitakan oleh Hagar. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau merasa tidak ada yang peduli lagi dengan keadaanku. Mungkin kau merasa tidak ada lagi yang mau melihat keadaanku. Karena orang mungkin sudah enggak tega melihat keadaan kita. Atau orang mungkin sudah tidak tertarik melihat keadaan kita. Karena keadaan kita mungkin carut marut, berantakan dan sebagainya. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita, Hagar menjamin Allah adalah El Roi, Allah yang melihat akan keadaan kita. Bahkan sekalipun mungkin saudara berkata, saya kok nggak lihat Tuhan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Waktu saudara merasa, di mana Tuhan? Saya kok nggak lihat Tuhan. Kita bisa saja mengalami momen itu, di mana kita merasa nggak melihat Tuhan. Tapi percayalah, sekalipun Anda dan saya tidak bisa melihat Dia, tapi Dia selalu melihat kita. Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan menguatkan dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Materaikan dengan sempurna dalam hati kami, sehingga tidak ada yang lemah. Sekalipun kami harus menghadapi persoalan-persoalan yang ada, kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang tak terduga-duga, Engkau limpahkan bagi seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.